kita masuk berkaitan dengan perkembangan pesantren-pesantren di Kabupaten Kuningan dan Majalengka. Salah satu tempat pesantren yang awal pertama kali berdiri di Kuningan itu ada pesantren Ciwedus yang didirikan oleh Kiai Haji Kalamuddin, ulama asal Banten pada awal abad ke-18. Sepeninggal Kiai Haji Kalamuddin, pesantren Ciwedus dilanjutkan oleh menantunya yang bernama Kiai Haji Su'eb. Setelah meninggal, digantikan oleh Kiai Haji Atroai. Lalu digantikan oleh Kiai Haji Sobari. Menurut Obing Asy'ari, pada masa kepemimpinan Kiai Haji Sobari, pesantren Ciwedus banyak didatangi oleh para santri dari dalam dan luar Ciwedus yang bermaksud belajar di pesantren tersebut. Pada masa kepemimpinan Kiai Haji Sobari, pesantren ini banyak mengalami kemajuan. Bahkan dapat dikatakan pada masa itu, pesantren Ciwedus pernah mengalami masa keemasannya hingga tahun 1916 ketika Ki Haji Sobari meninggal dunia. Nah, ini salah satu bangunan dari pesantren Ciwedus yang dilakukan tim peneliti tahun 2010. Nah, dengan adanya pesantren itu telah melahirkan para ulama dan kiai yang selanjutnya mendirikan pesantren baru di beberapa daerah di Pulau Jawa. Di antaranya Kiai Haji Habib Abdurrahman di Semarang, lalu Habib Jaga Satru di Cirebon, Kiai Haji Sanusi di Babakan Ciwaringin Cirebon, Kiai Haji Satibi dan Kiai Haji Hidayat di Cikicing Majalengka, Kiai Haji Zainal Mustafa di daerah Kandang Sapi Cianjur, Kiai Haji Abdul Halim, pendiri PUI di Majalengka, Kiai Haji Mutawalli, Kiai Haji Mahfud di Cilimus Kuningan, Kiai Haji Sujai di Gudang Tasikmalaya, Kiai Haji Hambali di Ciamis, Kiai Haji Samsuri Baidowi di Tebu Ireng, Jawa Timur, Kiai Haji Ilyas di daerah Cibentar, Banjar, dan banyak lagi yang melahirkan kiai ulama yang membuat pesantren di daerahnya. Sehingga lalu ada juga pesantren tertua yang terkenal di Kuningan, yaitu pesantren Lengkong. Pesantren ini didirikan oleh Syekh Haji Muhammad Daqo, utusan dari Cirebon pada akhir abad ke-18. Pesantren Lengkong terdapat di daerah Lengkong, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan. Setelah Syekh Haji Muhammad Daqo meninggal, dilanjutkan Kiai Abdul Karim. Lalu Kiai Fakih Tolab, Kiai Lukmanul Hakim, atau dengan Kiai Hasan Maulani. Dan jika ditelusuri, ini merupakan keturunan dari murid-murid Kiai Hasan Maulani yang menurunkan para penghulu di Kuningan. Jadi di Kuningan itu, kalau kita lihat ada dua pesantren yang tua yang dari awal abad ke-18, yakni pesantren Ciwedus dan pesantren Lengkong. Lalu ketika kita lihat di Majalengka, ada namanya pesantren Santi Asromo yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim pada bulan April 1932. Nah, walaupun mendirikan pesantren Santi Asromo, Kiai Haji Abdul Halim sudah mendirikan lembaga pendidikan yang dipandang sebagai cikal bakal kelahiran dari pesantren Santi Asromo, yakni Majlisul Ilmi yang didirikan tahun 1911 sebagai lembaga yang menjadi tempat kegiatan pendidikan agama, yaitu berupa musola atau surau yang terbuat dari bambu. Selanjutnya, tahun 1912, ia mendirikan organisasi yang bernama Hayatul Qulub, yang dengan melalui organisasi ini, selain banyak mengembangkan gagasan pembaruan pendidikan, ia juga banyak melibatkan bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan.
Ia juga pada tahun 1916 mendirikan organisasi yang bernama Jami'ah Lana Muta'allimin sebagai usaha untuk terus mengembangkan pendidikan. Seperti diketahui, pendirian pesantren Santi Asromo ini dilatar belakangi dari gagasan briliannya yang disampaikan melalui risalahnya yang berjudul Afatul Ijtimaiyah wa Ilajuha dalam Kongres Perserikatan Ulama 9 pada tahun 1931 yang mencetuskan gagasan bahwa anak didik di masa depan harus dapat hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Atas dasar pertimbangan itu, setiap anak dididik harus dibekali bekal keterampilan yang cukup sesuai dengan kecenderungan dan bakat masing-masing. Sehingga untuk merealisasikan itu, diberikanlah dukungan dan kepercayaan sepenuhnya kepada Kiai Haji Abdul Halim untuk mengelola sebuah program pendidikan yang tempatnya dibangun secara terpisah dan khusus, yang sekarang dikenal dengan Santi Asromo. Nah, Kiai Haji Abdul Halim ini kemudian disampaikan kembali dalam Kongres Perserikatan Ulama ke-10 tanggal 14 sampai 17 Juli 1932 di Majalengka dengan menjadi sebuah keputusan Kongres. Akhirnya, pengurus besar Perserikatan Ulama PBPO Majelis Perguruan memutuskan bahwa sistem pondok pesantren selain mengajarkan pelajaran agama dan pengetahuan umum seperti sejarah dunia, bahasa Belanda, diberi juga pelajaran praktik bercocok tanam, tukang kayu, kerajinan tangan, dan berbagai pendidikan eh, baik secara akliyah, ruhaniyah, bahkan amaliyah. Nah, program pendidikan Santi Asromo bertujuan agar kelak anak-anak dapat mencari rizki yang halal, tidak memiliki ketergantungan terhadap bantuan dari luar, bahkan secara berangsur-angsur dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan percaya pada diri sendiri. Sehingga para santri selanjutnya wajib tinggal di asrama selama 5 atau 10 tahun dan diharuskan membawa bekal tiap bulan yang diserahkan kepada pengurus, tidak dipungut uang sekolah, dan anak-anak harus belajar sendiri. Nah, ini berikut salah satu pesantren Santi Asromo. Nah, program ini mendapat dukungan besar dari masyarakat dan tokoh perserikatan ulama. Jadi banyak memberikan dukungan moral maupun material. Yang diajarkan itu terdiri dari Al-Quran, Qiraah, Khat, Imla, ilmu Tauhid, Fikih, Lughah, ilmu Tajwid, Muhadasa, Insya, ilmu Nahwu, ilmu Sorof, Tarik, dan Akhlak. Sedangkan mata pelajaran umum yang diajarkan di pesantren ini meliputi menggambar, berhitung, membaca, menulis huruf Jawa dan Latin, ilmu bumi, bahasa Indonesia, serta ilmu tumbuh-tumbuhan. Adapun keterampilan yang disajikan adalah bercocok tanam, beternak, perikanan, dan pekerjaan tangan seperti kerajinan kayu, bambu, dan besi. Selain itu diajarkan pula keterampilan menenun dan menjahit pakaian, serta belajar membuat minyak wangi dan sabun. Nah, pesantren Santi Asromo ini dikenal dengan sebutan santri lucu, yang maksudnya bahwa santri tidak saja pandai mengaji, menulis, dan memiliki ilmu pengetahuan, tetapi memiliki keahlian atau skill dalam berbagai lapangan pekerjaan. Kiai Haji Abdul Halim juga memperluas usaha bidang dakwah. Dalam bidang dakwah, ia selalu menjalin hubungan dengan beberapa organisasi Islam lainnya di Indonesia, seperti Muhammadiyah di Yogyakarta, Sarekat Islam di Surabaya, dan Al-Ittihadiyatul Islamiyah di Sukabumi. Inti dakwahnya adalah mengukuhkan ukhuwah Islamiyah dengan penuh cinta kasih dan usaha menanamkan syiar Islam. Selain tidak kalah pentingnya, dakwah ini dilakukan ke Haji Abdul Halim dalam mempersatukan umat Islam guna mengusir kaum penjajah. Jadi perkembangan pesantren yang ada di Kuningan dan di Majalengka ini salah satunya tidak lepas dari 3 pesantren, 2 pesantren itu yang ada di Kuningan, salah satunya pesantren Ciwedus, dan yang kedua itu pesantren Lengkong. Sedangkan di Majalengka yakni pesantren Santi Asromo yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim. Ya, kalau misalnya ditarik lebih
jauh itu tahun 1911 Kiai Haji Abdul Halim telah mendirikan Majlisul Ilmi. Nah, itu berkaitan dengan perkembangan pesantren yang ada di Kuningan dan Majalengka.